Terima kasih Pak Mahani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya adalah praktisi yang peternak melivira sejak 96, ya, 96, jadi cukup lama, tapi memang seperti dikatakan Pak Mahani, jadi pelaku UMKM ini merangkak. Ini memang kenyataannya seperti itu. Tadi sudah banyak disampaikan tentang perizinan. Saya mau langsung aja. Saya berada di hulu, jadi industri perlebahan Indonesia ini berbeda menurut saya dengan industri-industri lain. Karena industri perlebahan itu tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, ya, industri perlebahan Indonesia kita harus didukung oleh industri-industri yang lain, yang mana industri peternakan lebah itu sendiri, dan yang kedua adalah industri perlengkapan lebah, dan yang ketiga adalah industri pakan lebah. Yang keempat mungkin marketing, malam ini tidak akan kami bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa industri perlebahan Indonesia tentu sangat tergantung kepada industri-industri pendukungnya, terutama industri pakan lebah. Ini teman-teman peternak banyak yang sudah melakukan dengan penanaman dan sebagainya, tetapi tanpa adanya pemikiran industri pakan, ya, kita masuk ke dalam industri pakan. Industri perlebahan, industri peternakan, ya, industri peternakan lebah di Indonesia ini pada umumnya masih pada skala kecil, yaitu peternakan rakyat yang satu orang hanya mempunyai 50 koloni dan sebagainya. Ini tentu untuk menjadikan suatu perlebahan, industri perlebahan Indonesia harus ada yang merekrut, ada yang menjadi bapak angkatnya. Oleh karena itu, tentu saya berharap akan tumbuh perusahaan-perusahaan peternakan dalam skala besar. Karena tadi yang kita masuk di dalam industri itu tentu tadi sudah disampaikan Pak Mahani, yaitu kualitasnya, kontinuitasnya, harganya, dan sebagainya harus bersaing. Oleh karena itu, industri peternakan lebah harus didukung oleh industri yang lain. Yang antara lain adalah industri perlengkapan lebah. Kita sebagai peternak ini menjadi cost-nya tinggi karena bagaimana sarang lebah, yaitu kita harus melakukan sarang pondasi, terus kemudian kotak lebah yang dibuat dari kayu yang setiap 3 tahun harus ganti, dan itu harganya cukup mahal. Dan peralatan lain di negara-negara lain, sarang lebah sudah tidak lagi dengan lilin murni, tetapi sudah dicampur dengan bahan-bahan lain. Oleh karena itu, kalau kita mau maju, kita menjadi industri perlebahan yang maju, maka di samping kita harus ada industri perlengkapan lebah. Industri perlengkapan lebah akan hidup kalau produknya ini didukung oleh pemakainya. Pemakainya adalah industri perlebahan Indonesia. Ini tentu untuk mengkomunikasikan tentu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, peran API ada yang menghubungkan bagaimana industri perlebahan dengan industri dukung yang lain. Bahan materi ini, Nah, yang ketiga, yang paling sekarang menjadi momok dari para peternak adalah pakan lebah. Sejak tahun 2010, pakan lebah menurun drastis. Bahkan bunga randu berkembang atau mekar, tetapi tidak keluar nektarnya. Dengan
dengan hal yang di samping pohonnya yang berkurang, tetapi karakter daripada buah ini terus akan mengakibatkan produk daripada industri perlebahan menurun. Nah, kita kembali ke industri pakan. Lebah itu pakannya hanya ada 2 macam, yaitu nektar dan bipolen. Nektar bersumber dari bunga. Nah, pada umumnya kita berada di perkebunan rakyat seperti randu, rambutan, dan lain-lain sebagainya. Ketergantungan kepada perkebunan rakyat sangat tergantung kepada manfaat dan hasil daripada industri atau perkebunan rakyat itu sendiri. Contohnya seperti randu. Randu pada tahun 2010 ke bawah itu masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga dia dipelihara. Tapi setelah 2010 ke atas, dia tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena buahnya tidak laku. Untuk apa? Maka ditebang. Nah, ini keadaan di Jawa Tengah. Tapi berbeda dengan yang sudah berbentuk PT, seperti di Jawa Timur, di Pasuruan. Itu PTP randu masih kuat. Dan rakyat sebagian masih menanam randu karena buah randu masih laku di sana. Nah, oleh karena itu kita harus melihat dari situ bagaimana pakan lebah ini bisa lestari kalau pohon itu bukan semata-mata untuk kepentingan pakan lebah, tetapi adalah industri perkebunan atau industri daripada buah-buahan. Nah, yang kedua adalah berhutani. Ini sumber nektarnya. Berhutani banyak. Ada tanaman-tanaman yang mengandung nektar di dalam sela-selanya banyak. Terus yang ketiga adalah PTP karet. Sampai sekarang madu karet lebih mudah daripada madu randu. Terus madu randu kalau kita melihat di Jawa Tengah sebetulnya sudah tidak layak untuk kita mengembalakan lebah di sana. Karena menurut saya sudah tidak mencukupi lagi. Teman-teman sudah melakukan penanaman pohon pakan di tanah-tanah pemerintah, tetapi sifatnya hanya menanam. Menurut saya, kalau kita hanya menanam saja, tanpa ada budidaya, atau tanpa ada suatu perusahaan yang mengelola tanaman itu, seperti karet, itu kan dikelola oleh PTP, dia menghasilkan getahnya. Produk sampingnya adalah ada ekstravora yang untuk lebah. Nah, demikian pula randu. Kalau PTP di Jawa Tengah itu sudah sangat kecil sekali, maka di Jawa Tengah sudah tidak mencukupi untuk angon lebah di perkebunan randu. Oleh karena itu, API harus bisa mendorong pemerintah untuk membangun PT perkebunan buah seperti kelengkeng dan sebagainya. Ini harus didorong. Jadi kita tidak sekedar menanam, tetapi bagaimana membuat suatu perusahaan perkebunan buah. Nah, kalau kita bisa mendorong perkebunan buah, maka perhitungan atau prospek daripada perkebunan itu bukan pakan lebah, tetapi adalah bagaimana dia mendapatkan buahnya. Nah, untuk mendapatkan buah dari bunga ada proses yang dinamakan penyerbukan. Nah, mungkin kalau ini kita digabungkan dengan perlebahan, maka perusahaan perkebunan buah akan diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan industri perlebahan. Nah, ini untuk nektar. Dan sekali lagi bahwa pada saat ini kita mengalami suatu kemunduran dalam arti untuk mengembalakan lebah karena keterbatasan daripada
pakan lebah yang memang mulai berkurang dengan ditebangnya pohon-pohon yang sudah tidak produktif, yang sudah tidak ekonomi di masyarakat. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana menggantikan tanaman randu itu dengan tanaman yang lain. Saya kira banyak daripada ahli-ahli kita di dalam PTP. Jadi randu memang mempunyai nektar maupun bipolen yang luar biasa, yang untuk pertumbuhan lebah menjadi sangat prima. Nah, oleh karena itu kita sudah tidak, menurut saya sudah tidak relevan lagi untuk mengejar daripada bunga randu, kecuali di Jawa Timur masih lumayan baik. Nah, oleh karena itu kita harus menciptakan suatu perkebunan buah yang mendorong sehingga buah-buah lokal di Indonesia ini menjadi bersaing dengan negara-negara luar. Di samping itu, perkebunan buah juga bisa menjadi mitra daripada industri perlebahan. Sampai ke nektar tadi, kami lanjut ke bipolen. Bipolen pada umumnya kita mendapatkan dari pertanian rakyat, dari jagung dan sebagainya. Terus PTP ini sangat jarang banget. Nah, sehingga perlebahan melifera terutama ini berpindah-pindah untuk mengejar pertanian rakyat tentang jagung. Nah, kalau kita berbicara industri, maka pola-pola seperti ini menurut saya sangat tidak menguntungkan. Oleh karena itu, kita harus membuat industri pakan lebah. Kenapa harus industri pakan lebah? Karena pada saat kita berada di PTP karet, musim madu karet maupun musim madu rambutan, di situ tidak ada pakan yang namanya bipolen. Kecuali memang berdekatan dengan pertanian rakyat. Tapi ini tidak bisa dipastikan. Oleh karena itu, 2 tahun yang lalu kami mencoba untuk membuat pakan lebah suplemen, yaitu pengganti bipolen. Kenapa? Karena kalau biasanya teman-teman pada saat di karet maupun di rambutan, 2 kali panen, dia mesti harus keluar ke kebun jagung untuk mempertahankan populasi lebah. Kalau ini kita lakukan, berarti momen daripada musim madu ini akan hilang sekitar 1 bulan. Oleh karena itu, saya ingin mencoba bagaimana pada waktu di karet atau di rambutan, lebah kita beri suplemen pengganti bipolen, sehingga dia atau kita tidak usah pindah lagi. Dan ini menurut saya meskipun belum maksimal, tapi cukup mempertahankan populasi lebah. Dan saya sangat berterima kasih kepada Profesor Yunus, Universitas Brawijaya yang 3 tahun yang lalu telah membantu dengan beberapa mahasiswanya untuk membantu pembuatan suplemen ini. Saya ingin mengembangkan, namun saya untuk setahun lagi bagaimana ingin saya coba di dalam lebah kami sendiri. Kalau ini cukup berhasil, paling tidak mempertahankan populasi lebah, menurut saya bahwa industri pakan ini sangat potensi, tetapi harus ada kerjasama pengertian terhadap peternak. Karena kalau saya hitung bahwa kita pindah dari karet menuju ke jagung, ini cost-nya juga cukup tinggi, dan pada saat itu kita tidak mendapatkan produksi madu. Nah, oleh karena itu, pemberian pakan atau suplemen pada lebah pengganti bipolen ini meskipun mahal, tapi masih cost-nya masih, kalau kita hitung dengan hasil madunya, maka menurut saya ini cukup mendukung. Oleh karena itu, untuk industri perlebahan Indonesia yang menurut saya, yang saat ini saya rasakan adalah
adanya industri pakan lebah, terus kemudian adanya perkebunan buah-buahan yang terutama yang mengandung yang menghasilkan nektar. Dan yang ketiga mungkin adalah industri perlengkapan lebah. Karena bagaimanapun harga madu sangat tergantung kepada kos tentang transportasi lebah yang memang cukup tinggi, kita mobilisasinya tinggi. Terus yang kedua, bagaimana peralatan lebah ini sekarang masih kalah dengan negara-negara luar. Oleh karena itu, kalau jumlah perlebahan di Indonesia akan maju, tentu harus dibarengi dengan industri perlengkapan lebah maupun industri pakan lebah. Ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, dan kemudian saya tidak ingin membahas ini karena tadi sudah banyak dibahas, dan saya kira sedikit yang ingin saya sampaikan, tetapi bagi kami peternak adalah, saya ulang kembali, hal yang paling pokok adalah bagaimana pakan lebah ini bisa terjaga, yang kedua bagaimana peralatan lebah ini bisa murah, dan yang keempat adalah bagaimana pakan pengganti industri pakan lebah ini tersedia sehingga tidak tergantung kepada alam yang mana waktunya, durasinya tidak sesuai dengan waktu musim madu karet maupun madu rambutan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.